Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Adapun runtutan acara pada hari ini adalah satu pembukaan oleh Kepala Madrasah beliau Bapak Jainal Mukti SH2 menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 pengenalan sekolah MT. Ma'arif NU Harjo 4 menyanyikan lagu Mars Subhanul Waton. Yang terakhir pengenalan pembelajaran daring oleh Wakakurikulum beliau Ibu Ummu Sakinah SOS. Selamat mengikuti acara MPLS virtual sampai selesai. Terima kasih. Acara yang pertama pembukaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 oleh Kepala Madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, dan staf karyawan tata usaha MTS Ma'arif NU Harjo yang kami hormati, para siswa baru yang berbahagia. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan kecerdasan kepada kita, sehingga kita dapat bertatap muka secara daring atau online dan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya pada hari akhir kelak. Mengingat pandemi COVID-19 yang semakin meningkat dan juga masa PPKM atau pembatasan secara fisik, maka dengan terpaksa sesuai dengan perintah Gubernur Jawa Tengah, maka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2001-2002 dilakukan secara daring atau online. Tujuan daripada MPLS adalah: 1. Untuk mengenal potensi diri siswa. Yang kedua, untuk membantu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat dan belajar secara efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif terhadap warga sekolah lainnya. Yang keempat, menumbuhkan perilaku positif, di antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan hidup bersih dan sehat, yang semua itu bermuara untuk siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong yang tinggi. Serta yang kelima, memahami dan melaksanakan protokol COVID-19 di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Adapun tema MPLS MTS Ma'arif NU Harjo adalah mengembangkan potensi siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, menyenangkan dan bersahabat secara maksimal dari rumah. Itulah hal-hal yang perlu kami sampaikan. Semoga kegiatan MPLS MTS Ma'arif NU Harjo dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang melaksanakan dalam kegiatan sehat walafiat dan jauh dari gangguan COVID-19. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah MTS Ma'arif NU Harjo dinyatakan secara resmi dibuka. Sekian, salam sehat selalu.
Salam hangat untuk orang tua kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta MPLS dimohon berdiri. Peserta MPLS dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pengenalan Sekolah MTS Ma'arif NU Harjo.
Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Mars Subhanul Waton, peserta MPLS dimohon berdiri. Peserta MPLS dipersilahkan duduk kembali. Acara yang terakhir yaitu pengenalan pembelajaran daring oleh Wakakurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Madrasah MTS Ma'arif NU Harjo, beliau Bapak Zainal Mukti Sarjana Hukum yang saya hormati, kepada segenap guru serta karyawan MTS Ma'arif NU Harjo yang saya hormati, dan tak lupa kepada seluruh siswa-siswi baru MTS Ma'arif NU Harjo tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam kesempatan MPLS kali ini kita dapat bertemu meskipun secara virtual, tidak bertatap muka, dalam keadaan sehat walafiat. Perlu saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Ummu Sakinah. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ummu. Jabatan saya di MTS Ma'arif ini selaku guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dan saya juga mendapat jabatan tambahan sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Istilah kurikulum mungkin dirasa asing bagi siswa-siswi baru karena di tingkat MI maupun SD biasanya siswa-siswi baru itu kenalnya dengan kepala sekolah dan guru kelas. Tapi di MTS agak sedikit beda bahwa kepala sekolah itu mempunyai wakil, yaitu wakil kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan juga bidang sarana prasarana. Kembali tadi bahwa saya Bu Ummu itu di sini sebagai wakil kepala bidang kurikulum yang bidang kerjanya meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terjadi di MTS tercinta ini. Dalam kesempatan kali ini akan Ibu jelaskan beberapa hal berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan selama pandemi berlangsung. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia ini sedang mengalami wabah COVID
yang mengakibatkan pandemi atau membuat kita tidak leluasa berkegiatan. Sehingga dampak atau akibat dari pandemi tersebut membuat pembelajaran di sekolah kita juga tidak seperti biasanya. Jadi siswa-siswi dengan Bu Guru, Pak Guru tidak bertemu secara langsung, tidak bertatap muka, tetapi saling menyapa melalui HP atau melalui internet, atau istilah ini disebut dengan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran secara daring. Istilah daring ini biasanya dipakai untuk pengganti kata online. Jadi bisa melalui WhatsApp, YouTube, atau yang lain. Nah, yang akan kita gunakan untuk MTS kita, mengingat menimbang jarak, lokasi, dan pertimbangan lain, nanti pembelajaran MTS kita akan kita gunakan perpaduan antara WhatsApp dan YouTube. Jadi nanti grup-grup yang sudah dibagi atau grup WA yang sudah dibagi oleh wali kelas, tolong itu disimak setiap hari, karena semua info akan disampaikan melalui grup tersebut. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan, akan Bu Umu jelaskan tentang problematika pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring ini manfaatnya salah satunya adalah bisa dilaksanakan di mana saja. Meskipun jarak kita terpisah, kalian bisa sambil makan, kalian bisa sambil membantu pekerjaan ibu di rumah, itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan tetap melihat jadwal yang sudah kita buat. Tetapi kendala yang kita alami itu banyak sekali. Misalnya siswa menjadi tidak disiplin. Harusnya jadwal yang sudah dipegang kemarin, sudah dibagikan kemarin itu dilihat, diamati, dan diikuti. Tetapi kadang-kadang tidak. Harusnya jam 8 sudah online, sudah nyimak di WhatsApp masing-masing, tetapi malah belum bangun dan sebagainya. Nah, ini menjadi masalah atau problematika pembelajaran daring di sekolah kita. Untuk itu, ada beberapa trik yang akan saya sampaikan tentang tips sukses belajar daring. Yang pertama, mohon diperhatikan baik-baik, syukur dicatat, siapkan perangkat berupa HP atau mungkin laptop yang kalian punya di rumah. Itu malam harinya perlu ditambah daya atau dicas dulu. Kemudian benar-benar dipersiapkan, jangan sudah dicas, sudah ditambah daya, tetapi paginya dibuat ngegame. Yang kedua, lihat jadwal. Jadi jadwal yang sudah dibagikan secara lembaran seperti ini, kemarin sudah kalian dapatkan ya. Seperti ini benar-benar dilihat dan dipedomani. Jam 7.30 sampai jam 9 itu dimulai jam pertama daringnya. Jadi jangan sampai salah jadwal. Tadi pertama adalah siapkan perangkat, HP atau laptopnya. Kemudian yang kedua, lihat jadwalnya. Yang ketiga, siapkan buku siswa atau LKS yang sudah dibagikan oleh wali kelasmu, beserta alat tulis untuk mencatat hal-hal pentingnya. Berikutnya adalah rutin dalam menyampaikan tugas sesuai instruksi guru. Jadi nanti semua guru sudah masuk dalam grup tersebut dan akan menyampaikan tugas-tugas melalui grup tersebut. Kalau instruksinya itu mengumpulkan secara foto atau secara audio atau rekaman, maka ikuti aturan itu. Kalau misalnya instruksinya mengumpulkan tugas dengan dibawa ke sekolahan pada hari tertentu, maka juga harus diikuti instruksi tersebut. Itu harap dipahami. Berikutnya, disiplin waktu mengirim tugas itu penting. Jika waktunya sudah dibatasi, misalnya hari ini pembelajaran matematika, nanti tugasnya halaman sekian-sekian, silakan disimak dan hasil pengerjaanmu difoto, ditunggu sampai dengan jam 4
atau jam 16 sore, maka disiplin sebelum jam 4 sore tugas sudah difoto. Kemana harus mengirim foto sesuai instruksi. Kalau instruksinya kirim foto ke nomor WA sekian 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 atas nama Bu Upi dan sebagainya, atau Bu Umu atau Pak Zainal, maka lewat instruksi tersebut, lewat nomor tersebut. Kemudian yang terakhir, triknya biar sukses daring, selalu simak grup kelas masing-masing. Jadi jangan gagal fokus. Kadang-kadang siswa itu bingung, apalagi siswa kelas 7. Misal kelas 8 ada undangan datang ke sekolahan, tetapi kelas 7 tidak ada undangan, ya sudah, tidak usah repot. Yang dipedomani adalah informasi yang ada pada grup tersebut. Jangan terkontaminasi atau terpengaruh dengan kelas lain, karena beda-beda. Begitu. Kemudian pembelajaran daring ini akan dikolaborasi atau akan dipadukan dengan pembelajaran luring atau tatap muka berkala apabila keadaan sudah dianggap lebih baik dari sekarang. Nah, bagaimana yang harus kita perhatikan apabila kita sedang melakukan tatap muka ke sekolahan secara berkala? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Memakai masker, jangan lupa. Yang kedua, cuci tangan setelah salaman atau setelah memegang-megang sesuatu, benda. Atau bisa dilakukan dengan membawa hand sanitizer sendiri dari rumah. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak untuk tidak berkerumun. Tolong ini, 3 hal ini benar-benar dipatuhi. Kemudian, kapan kita akan luring atau bertemu muka secara berkala, itu tidak bisa kita sampaikan sekarang. Karena keadaan sekarang ini kita sedang PKKM darurat. PKKM adalah pembatasan kegiatan atau pembatasan tatap muka sampai dengan tanggal 20 Juli. Sedangkan tanggal 20 Juli itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian tanggal 21, 22, dan 23 itu masuk hari Tasyrik. Jadi kita masih berada di rumah. Kemudian kita akan menjadwalkan masuk, atau masuk dalam arti adalah mulai pembelajaran daring. Ada tugas dari masing-masing mapel itu direncanakan tanggal 26 Juli atau hari Seninnya. Tetapi tetap simak grup, karena sewaktu-waktu rencana itu bisa berubah mengikuti dengan keadaan yang ada. Kemudian di akhir sambutan saya akan menyampaikan tips menjaga kesehatan pada saat pandemi, agar kita tetap berada dalam pandemi tapi tetap punya kesehatan yang fit. Yang pertama adalah makan minum yang bergizi. Kemudian yang kedua, jangan lupa olahraga ringan diikuti berjemur. Yang ketiga, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, bukan kelebihan tidur dan bukan kekurangan tidur. Kemudian segera obati apabila kita merasa tidak sehat, dan tidak lupa yang terakhir, kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat virus COVID-19 dari muka bumi ini dan kita bisa beraktivitas leluasa seperti sebelumnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti acara MPLS hari ini dari awal sampai akhir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi besok.